kandung menikahi besannya atau katakanlah mertua dari anak kandungnya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya insya Allah sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama kita, agama Islam. Di situ yang terlarang ialah yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi ialah satu darah atau satu persusuan. Orang tua menikahi anak kandungnya, haram hukumnya. Kemudian adik kandung dinikahi atau abang kandung nikahi, ya haram hukumnya, namanya satu darah atau satu persusuan. Oleh karenanya ketika ini terjadi, kedua belah pihak ini menikah, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya sah. Di surat An-Nisa ayat 24 di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara gamblang bagaimana ikatan darah satu persusuan, ya, maka tidak diperbolehkan kecuali di dalam surat An-Nisa ayat 24 di sini Allah menjelaskan wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Diharamkan bagi kamu laki-laki untuk menikahi seorang wanita yang sudah berstatus bersuami, illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak kamu, kitaballahi alaikum. Itulah ketetapan hukum Allah yang telah Allah berlakukan kepada kita, agama Islam. Namun ketika ini terjadi selama wanita tersebut, katakanlah ibu kandungnya belum mempunyai seorang suami, katakanlah bercerai, maka sah untuk dinikahi. Justru ini mendekatkan dari pihak keluarga, dari mertua dan besan. Maka yang terjadi adalah ada keharmonisan. Cuma memang khawatir terjadi yang namanya imbas negatif, yaitu bagaimana dampaknya di masyarakat sekitarnya. Kita nggak habis pikir, inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini menjadi jodoh depan mata kita, ya di luar logika kita bahkan. Nah, besan dengan besan ini, yang saya ketahui adalah memang tidak dilarang, tidak ada larangan. Akan tetapi, kalau melihat dari peristiwa dulu, saya ingat sekali ketika tahun 60-an dulu, ayah saya menceritakan tentang adanya peristiwa persis seperti ini. Itu jadi tidak patut dalam masyarakat begitu. Jadi masyarakat menilainya aneh, kok ada besan dengan besan menikah? Nah, seperti itu. Jadi memang kepatutan dalam masyarakat itu juga perlu kita pertimbangkan. Sepanjang yang saya ketahui adalah memang tidak dilarang, tetapi kita hidup bermasyarakat. Jadi ada nilai-nilai dalam masyarakat yang membuat akhirnya masyarakat agak tercengang juga, kok besan dengan besan menikah, kan begitu. Jadi larangan perkawinan kalau menurut peraturan perundang-undangan di negara kita, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan pasal 8, itu diantaranya larangan perkawinan itu karena adanya hubungan darah. Yang kedua karena larangan adanya hubungan susuan. Itu juga ada di dalam pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan. Juga kalau bagi orang Islam ada di dalam kompilasi hukum Islam pasal 39. Tiga, adanya larangan perkawinan karena hubungan semenda. Artinya karena adanya hubungan perkawinan. Nah, mungkin ini yang dimaksud. Larangan hubungan melakukan perkawinan karena adanya karena hubungan perkawinan itu diantaranya seorang laki-laki. Sebetulnya ini tidak hanya seorang laki, juga perempuan. Cuma saya mencontohkan seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki dilarang menikah dengan mertua perempuannya. Oke, menanggapi soal pemberitaan lagi viral di sosial media tentang pernikahan yang bisa dibilang pernikahan tidak biasa, dan jujur ini terdengar seperti judul FTV atau sinetron gitu ya. Ayah tiriku adalah mertuaku, atau mungkin kebalikannya, mertuaku adalah ayah tiriku. Baik. Kalau misalnya komentar soal boleh atau tidaknya, jujur aku tidak mau komentar itu karena gue sendiri aja masih belum nikah, ya kan, gimana gue mau komentari soal pernikahan. Tapi yang jelas itulah serunya namanya cinta gitu. Terkadang memang
ya sulit ditebak ya dengan siapa dan di mana cinta itu bisa bertemu dan dengan situasi seperti apa cinta itu dapat disatukan gitu. Tapi kalau adanya akad nikah atau pernikahan itu berarti sudah dapat restu dari keluarga atau orang-orang terdekat. Jadi aku turut mendoakan selamat bahagia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.